Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Mandailing. Tetap sehat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Pada pertemuan ketiga ini ataupun topik ketiga ini, kita kembali belajar bahasa Mandailing. Belajar bahasa Mandailing yang asik, yang mudah dan menyenangkan. Pada topik kita kali ini, saya akan membahas tentang kata modal ataupun kata tanya. Kenapa disebut modal? Karena dengan mempelajari kata-kata ini, maka kita akan lebih mudah untuk mengembangkan keterampilan kita dalam berbahasa Mandailing. Dalam memudahkan kita untuk berbahasa Mandailing, ini kata harus dihafal, harus diingat, dan harus dilatih. Mudah-mudahan kata modal ini akan memudahkan kita untuk terus mengembangkan kemampuan kita. Apa itu? 5W1H. Dalam video saya yang sebelumnya, yang 2 sebelumnya juga selalu mencantumkan 5W1H agar kamu mudah untuk berkomunikasi, karena komunikasi itu dimulai dari pertanyaan. Maka kata tanya biasanya diawali dengan kata 5W1H, seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. What, who, where, when, why, how. Apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Nah, dalam bahasa Mandailing juga begitu. Kita harus mengetahui 5W1H. What, apa, ya. Aha. Siapa? Who? Ise. Nah, idia. Nah, di sini ada 2 kata ya. Di mana itu sama dengan idia. Ya. Idia atau di dia. Kemana? Tu dia. Ingat, bedakan ya. Di mana artinya di dia. Sedangkan kemana? Tu dia. Andigan artinya kapan ya. Kapan sama dengan andigan. Aso, kenapa dalam bahasa Indonesianya. Kemudian yang terakhir bagaimana. Bagaimana itu dalam bahasa Mandailing diartikan dengan dia atau songon dia. Jadi 6 kata ini 5W1H, 6 istilah 6 kata ini harus dihafal dan harus diterapkan ataupun harus ditertanam dalam memori kita supaya kita nanti mudah menyusun kata-kata. Kenapa dalam komunikasi itu biasanya dimulai dengan kata pertanyaan, sehingga kita bisa memulai percakapan kalau kita menghafal 6 kata modal ini ataupun kata tanya yang kita sebut dengan kata modal. Berikutnya, ini contoh tugas dan latihan. Jadi kita contoh sebanyak-banyaknya. Jadi kita belajar teori langsung praktek, belajar teori praktek dan praktek. Nah, apa masakan favoritmu? Apa arti daripada apa dalam bahasa Mandailing? Nah, kita lihat ya, betul. Aha panganon favoritmu. Apa makanan favoritmu? Aha, apa itu? Aha panganon favoritmu. Lagi contohnya, apa yang di kantongmu? Maka kita mulai dengan kata aha na di cakukmu. Cakukmu, cakuk itu kantong ya. Ahana di cakukmu. Apa yang di kantongmu? Apa yang kamu makan itu? Kita mau nanya apa yang kamu makan itu. Maka ada terjemahan dari dalam bahasa Mandailing apa artinya? Aha na ho mangan i. Itu arti mungkin secara harfiah.
aha, na, ho, mangan, i. Tapi dalam istilah bahasa Mandailing tidak seperti itu penyebutannya. Tapi kata-katanya dirubah. Aha, na, dipangan mi. Aha, na, dipangan mi. Apa yang kamu makan itu? Berikutnya, siapa kawanmu pergi ke sekolah? Maka ingat siapa. Bagus. Ise. Ise donganmu kehe tu sikola. Ise donganmu kehe tu sikola. Kalau kita kembangkan, siapa kawanmu mandi? Ise donganmu maridi. Siapa kawanmu di rumah? Ise donganmu di bagas. Siapa yang memasak nasi tadi? Ise na marmasak indahan nangkin. Ise na marmasak indahan nangkin. Siapa yang masak nasi tadi? Kemudian, siapa yang belum datang? Artinya, jadi coba. Ise na inda pero. Ise na inda pero. Nah, ro itu datang, pergi itu kehe ya. Ro datang, pergi kehe. Ise na inda pero. Nah itu biasa kata yang ya. Nah yang. Nah lom berarti yang hitam. Naro yang datang. Nah kehe yang pergi. Nah ingat kata na ya. Nah itu yang. Nah deges yang cantik. Berikutnya kita bahas ini contoh ataupun latihan pada kata di mana ataupun kapan. Di dia ya. Contoh. Di mana kamu beli jambu itu? Yuk, terjemahkan dalam bahasa Mandailing. Di mana artinya? Di dia ho manabusi jambu i. Di dia ho manabusi jambu i. Itu terjemahan secara harfiah. Tapi dalam kesiaran bahasa Mandailing ada dirubah itu supaya enak menyebutkannya. Idia ditabusi ho jambui. Di mana kamu beli bajumu itu? Idia ditabusi ho bajumi. Di mana kamu makan tadi? Idia ho mangan nangkin. Di mana kamu tidur tadi malam? Idia ho modem borngini. Berikutnya, kemana kamu pergi? Ingat ya tadi ya. Kalau di mana berarti idia. Kalau kemana maka tu dia. Kemana kamu pergi besok? Tu dia ho kehe incogot. Kita lihat, itu enggak? Tu dia ho kehe incogot. Tu dia ho kehe incogot. Kemana kamu pergi besok? Oke. Berikutnya, di mana rumahmu? Nah, ini udah di dia bagasmu. Kapan kamu pulang ke rumah? Berarti kapan itu berarti andigan. Andigan ho mulak tu bagas. Andigan ho mulak tu bagas. Kapan andigan ho mulak tu bagas. Kapan kamu pulang ke Jakarta? Andigan doho mulak tu Jakarta. Kapan kamu pergi ke Surabaya? Andigan doho kehe tu Surabaya. Kapan kita bisa bertemu? Nah ini apa artinya? Coba. Andigan kita bisa pasuo. Nah,
Andikan do ita bisa pasuo, andikan do ita bisa pasuo, kapan kita bisa bertemu? Kapan kamu beli mobilmu ini? Andikan do ditabusiho motormon, andikan do ditabusiho motormon. Andikan do ditabusiho motormon. Artinya kapan kamu beli mobilmu ini? Berikutnya, mengapa dan bagaimana? Ya, aso songon dia. Ya, ini latihannya. Mengapa kamu belum datang? Nah, apa contohnya dalam bahasa Mandeling? Ya, aso ho inda pero, aso ho inda pero. Tahu dalam bahasa Mandeling orang menyebutnya dibalik ya. Aso inda pero ho nya di akhir, kamunya di akhir. Aso inda pero ho, aso inda pero ho. Mengapa kamu duduk di sana? Aso ho juguk di sadun, aso juguk di sadun ho, aso juguk di sadun ho. Mengapa matamu merah? Aso matamu rara. Atau dibalik, bahasa Mandeling, orang Mandeling biasa membalik ya. Aso rara matamu, aso rara matamu, aso rara matamu, aso matamu rara. Bagaimana ceritanya? Songon dia cari tuna. Bagaimana caranya ke rumahmu? Songon dia carana tu bagasmu. Songon dia carana tu bagasmu. Bagaimana caranya menghidupkan kompor ini? Misalnya kita menyebut menanya, bagaimana caranya menghidupkan kompor ini? Songon dia carana pangulu kompor on. Songon dia carana pangulu kompor on. Nah, itulah dia topik kita pada hari ini. Tapi ingat bahwa latihan kita pada hari ini adalah kata tanya ataupun kata modal. Tentu memang dialek yang saya percontohkan tadi tidaklah sempurna seperti dialeknya orang Mandeling asli. Akan tetapi saya mempercontohkan supaya memudahkan kepada teman-teman yang belajar bahasa Mandeling dari yang mungkin yang belum paham atau belum terbiasa. Sehingga nantinya semakin sering diucap, semakin kita sering mendengar orang Mandeling, maka lama-kelamaan dialeknya ataupun logatnya nanti akan berubah menjadi lebih bagus. Tapi paling tidak secara kata per kata sudah bisa dilatih dan sudah bisa dicoba-coba, diulang-ulang. Kalau bisa ada ketemu langsung, dicoba dengan orang yang Mandeling langsung, ditanya satu kata per kata. Mudah-mudahan semangat kita untuk bisa kembali meningkatkan pemahaman kita terhadap bahasa Mandeling, terutama kita yang ada di rantau, yang mungkin tidak bisa menjelaskan kepada anak-anak kita nanti bagaimana caranya berbahasa Mandeling. Maka melalui channel ini diharapkan bisa membantu. Itu saja. Salam budaya Mandeling. Terima kasih. Horas, horas, horas.